Salam, puji nama Tuhan Yesus, berjumpa kembali bersama saya, Marden Siahaan. Untuk kesempatan pada saat hari ini, saudaraku, saya akan membagikan sharing kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus, Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Markus 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian kebenaran firman Tuhan, Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Untuk kesempatan malam hari ini, saudaraku, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil tema untuk sharing firman Tuhan bahwa ada tanda-tanda keselamatan yang ada dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, sharing firman Tuhan, tanda-tanda keselamatan dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Firman Tuhan dengan jelas, saudaraku, mengatakan bahwa setiap kita, sebagaimana kita percaya kepada Kristus Tuhan, bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan sebelum Yesus Kristus itu naik ke surga, yaitu Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya, dikatakan ayat yang ke-15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk." Jadi yang pertama, saudaraku, ada tanda keselamatan yang luar biasa agar setiap kita menjadi pemberita Injil. Apa itu Injil, saudaraku? Injil berasal dari kata Yunani evangelion yang artinya kabar baik, saudaraku. Jadi ketika setiap kita yang percaya kepada Yesus, itu kita diutus untuk memberitakan kabar baik itu kepada siapa? Dikatakan ke seluruh dunia, saudaraku. Artinya ke banyak orang, seluruh dunia, saudaraku, untuk mengabarkan yaitu kabar baik. Apa kabar baiknya? Itu Injil ini, saudaraku. Sebab kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, saudaraku, mari percayalah, setiap saudara dipanggil, siapapun saudara, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi setiap kita orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, setiap kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Yang kedua, saudaraku, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tanda keselamatan yang kedua adalah percaya. Yang pertama, kita harus menjadi yaitu pemberita Injil. Yang kedua, yaitu menjadi orang yang percaya, saudaraku. Percaya, saudaraku, sangat penting. Sebab ketika kita percaya, dikatakan, sebab siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi percaya itu penting, saudaraku. Bagaimana setiap orang Kristen, saudaraku, percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Percaya bukan hanya perkataan saya percaya, tetapi tindakannya tidak mencerminkan orang percaya. Itu belum disebut orang percaya. Saya percaya bahwa orang percaya adalah diperkatakan dan dilakukan dengan tindakan adalah sama. Bukan hal yang jomplang, saudaraku, bukan hal yang berbeda, tetapi betul-betul konsisten bahwa apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia adalah orang yang percaya Yesus. Jadi tanda keselamatan yang kedua adalah percaya. Yang ketiga dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Yang ketiga, tanda keselamatan yang ketiga adalah karunia pelayanan. Jadi saya percaya saudaraku, setiap kita, siapapun kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara dan saya diberikan karunia yang luar biasa. Ada setiap saudara yang diberikan karunia untuk bernubuat, berbahasa roh. Ada yang dikatakan mengusir setan, ada juga dikatakan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Jadi setiap kita diperlengkapi Tuhan. Inilah yang luar biasa, bahwa setiap kita orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan diberikan tanda, yaitu karunia yang luar biasa, yaitu karunia di dalam pelayanan kita, apapun bentuknya itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir saudaraku, ada tanda keselamatan yang ada dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi yang pertama tadi dikatakan tanda-tanda keselamatan dalam kehidupan orang percaya itu, yang pertama, setiap kita dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil. Yang kedua, kita menjadi orang yang percaya. Yang ketiga, kita memiliki karunia-karunia dalam pelayanan. Yang keempat, saudaraku, yaitu di ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi yang keempat, saudaraku, yaitu kesetiaan, saudaraku. Mengapa kesetiaan, saudaraku? Dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus yang berkata kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya, pergi beritakan Injil ke seluruh dunia, maka firman Tuhan menjelaskan mereka pergi. Sungguh-sungguh mereka taat, mereka memberitakan Injil, mereka dengan setia sungguh-sungguh, dan firman Tuhan katakan Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda heran yang menyertainya. Jadi saudaraku, ada 4 hal poin yang penting bagaimana tanda-tanda keselamatan itu hari-hari ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudaraku, kita dipakai sebagai pemberita Injil. Pemberita Injil artinya memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa setiap kita dipakai Tuhan Yesus yang luar biasa, saudaraku. Itu firman Tuhan dikatakan di dalam tadi Markus 16, saudaraku, bahwa setiap kita dikatakan dikaruniakan Tuhan untuk kita percaya, saudaraku. Setiap kita menjadi orang yang percaya di hadapan Tuhan. Mari singkirkan setiap ketidakpercayaanmu di hadapan Tuhan. Singkirkan setiap keraguanmu di hadapan Tuhan. Mari menjadi orang yang percaya. Yang ketiga, saudaraku, yaitu setiap kita yang sungguh mengasihi Tuhan diberikan karunia-karunia dalam pelayanan. Bahkan ada yang karunia bernubuat, ada yang menyembuhkan, bahkan ada karunia berbahasa roh. Apapun setiap karunia kita dipakai untuk mempermuliakan nama Yesus Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bahwa ada kesetiaan dalam kehidupan kita, bahwa tanda keselamatan itu adalah setia, saudaraku. Firman Tuhan katakan setia itu mahal, saudaraku. Berbicara tentang karakter, setia itu berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita merespon setiap panggilan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari miliki 4 tanda keselamatan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa setiap kita dipakai untuk menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik. Yang kedua, kita dipanggil menjadi orang yang percaya. Yang ketiga, kita dipanggil memiliki karunia-karunia dalam pelayanan. Yang keempat, kita dipanggil untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya itu firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, kebenaran sudah kami dengarkan. Biar firman-Mu Tuhan dimeteraikan setiap hati dan kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan pelaku firman-Mu. Hamba doa Tuhan, siapapun yang mendengarkan diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan hamba doa Tuhan, siapapun yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap lemah yang beban berat Tuhan, Tuhan berikan kelegaan. Bahkan hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan siapapun yang mendengar Tuhan Yesus di hari-hari ini Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan,
Hamba percaya Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kekuatan yang berupa hiburan, bahkan juga Tuhan hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan kami boleh berjalan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Bahkan hamba doa Tuhan Yesus, hamba percaya Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar diselamatkan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, saudaraku. Sekian sharing firman Tuhan kesempatan kali ini. Bila kiranya menjadi berkat buat setiap kita, Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.